Ketua Umum Projo datang ke rumah Pak Jokowi di Solo. Ketua Umum Projo, Budi Ari, terbang dari Jakarta ke Solo buat bertemu dengan Pak Jokowi. Dan, setelah pertemuan, baik Pak Budi Ari maupun Pak Jokowi, mereka sama-sama berkata kepada publik melalui media kalau pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa. Mereka bertemu empat mata di rumah Pak Jokowi, nggak membahas urusan politik, tapi cuma silaturahmi biasa. Cuma silaturahmi biasa. Kalian percaya sama yang diucapkan oleh Ketua Umum Projo, Pak Budi Ari ini? Kalian percaya sama yang diucapkan sama Pak Jokowi? Kalian percaya kalau pertemuan mereka berdua nggak membahas urusan politik dan cuma kangen-kangenan biasa? Cuma silaturahmi biasa? Kalian masih percaya sama omongan-omongan menghindar seperti itu dari Pak Jokowi dan Pak Budi Ari? Memang, pastinya kita nggak mudah percaya lagi sama kedua orang tersebut. Sama Pak Jokowi dan Pak Budi Ari. Kita sudah nggak bisa kemakan lagi sama trik kuno mereka. Dan sebaliknya, kita malah merasa yakin. Kita merasa sangat yakin kalau pertemuan di Solo tersebut pasti membahas soal politik. Gimana kalau menurut kalian? Benar gak? Jadi, apa yang sesungguhnya dibahas sama Pak Jokowi dan Pak Budi Ari di Solo? Apa yang sedang mereka rencanakan? Apa muslihat yang sedang mereka rancang? Apakah ini ada kaitannya sama Pak Prabowo? Apakah ini ada kaitannya sama Presiden Prabowo? Apakah seperti diributkan banyak orang, pertemuan tersebut terkait dengan rencana reshuffle kabinet oleh Pak Prabowo? Apakah Pak Budi Ari ini termasuk menteri yang bakal tergeser? Sangat bisa jadi ya. Apakah bisa jadi juga Pak Budi Ari menghadap Pak Jokowi di Solo karena ingin membahas kasus mafia pelindung judi online di Kominfo yang menyeret-nyeret namanya? Jangan lupa, Pak Budi Ari sudah sempat diperiksa polisi terkait kasus mafia pelindung judi online ini. Pak Budi Ari sudah diperiksa pada pertengahan bulan Desember lalu. Jadi, apakah soal kasus judi online dan rencana reshuffle inilah yang dibicarakan sama Pak Budi Ari dan Pak Jokowi? Apakah mungkin saja Pak Budi Ari curhat soal kasus yang menimpanya dan nasibnya di kabinet? Dan apakah, ini ada teori konspirasi yang menarik. Apakah Pak Budi Ari sedang minta pertolongan dari Pak Jokowi? Meminta backup dari Pak Jokowi sekaligus melempar ancaman? Apakah dia akan mengancam menyeret nama mantan presiden tersebut kalau sampai dia sendiri diseret-seret lebih jauh dalam pengungkapan mafia pelindung judi online? Gimana nih kalau menurut kalian? Apa masalah yang kalian yakini jadi pembahasan di antara Pak Budi Ari dan Pak Jokowi? Apa masalah yang harus disampaikan secara langsung, tanpa perantara, tidak melalui telepon, dan harus dibicarakan secara empat mata tersebut? Kalau masalahnya nggak penting-penting amat, tentu nggak perlu dibicarakan secara langsung dan secara empat mata. Kalau masalahnya nggak genting-genting amat, tentu saja Pak Budi Ari nggak harus sampai terbang ke Solo. Jadi, apa kira-kira masalah genting yang harus dibahas tersebut? Rizal sedang statement, di-mute dulu kakak. Oke, terima kasih. Yuk, silakan. Mengenai ini Bang, Ya, saya pribadi mohon maaf sebelumnya, saya bukan orang politik, saya bukan orang pintar. Saya udah 25 tahun nggak memilih presiden Bang. kenapa? Ya, dari dulu saya kurang meyakinkan politik yang di negara kita. Tapi tidak Saya boleh juga sekarang bang. posisi Hak saya politik netral. Anda itu ada.
Kenapa Bang buang? Iya. Jadi saya lebih mencari makan ke luar negeri, Bang. Ya, sepadan kan. Seperti kami Kabur ke aja dulu ya. Malaysia. Lebih memilih kabur aja dulu. Karena melihat memang situasi di negara ini pemimpinnya tidak becus. Begitu? Betul. Oke, setuju. Kita garis bawahi di sana. Oke. Kabur aja dulu. Jadi begini, ini yang kita cerita ini permasalahan, tapi nggak ada solusinya kan. Ada yang program nggak tepat sih atau infrastruktur ekonomi dan lain-lainnya. Oke. Jadi begini Bang, kalau mengenai Papua tadi saya sentuh, bukan Papua saja, mungkin ramai setiap daerah itu merasa kepincangan infrastruktur pembangunan ekonomi segalanya. Target kita hampir capai 1K ya. Tap-tap layar teman-teman. Kuatkan room ini. Yuk. Jadi begini, pemerintah itu nggak memikir dia. Seperti Papua yang harus kita pikirkan, kenapa orang itu marah? Marah itu orang ada sebab. Kalau nggak ada sebab, orang nggak akan marah. Jadi seperti Papua, Maluku, Aceh, ya daerah-daerah lain. Jangan kita bicara, oh ini NKRI atau gini-gini, enggak. Saya orangnya, saya suku Melayu, istri saya Jawa Bang. Saya mencari makan di Malaysia. Saya sedih, kalau dulu saya ditanya, jadi warga negara Indonesia, saya bangga Bang. Tapi kalau sekarang ditanya, saya merasa minder gitu. Jadi ini kenapa saya nggak memilih? Karena ibaratnya Bang, yang saya pilih itu nggak ada yang kita percaya. Satu, orangnya. Kedua, sistem pemerintahannya nggak sama. Kita contoh satu Bang. Kita contoh negara tetangga Malaysia ataupun yang terdekat lah. Singapura, Thailand, ataupun Brunei ya. Kita kekayaan melimpah gitu. Kok kita kalah? Dari sektor ekonomi seperti saya kerja TKI lah Bang ya, TKI luar negeri. Ini terutama mengenai TKI ini sama sekali dari zaman SBY reformasi sampai sekarang itu kurang perhatian. Sementara devisa negara yang terbesar tenaga kerja seperti kami ini Bang, kurang perhatian. Jangan bilang devisa negara tuh dikit, paling banyak mungkin nomor 3 atau nomor berapa mungkin untuk devisa negara. Perhatiannya jadi sektor apapun, jangan hanya menyentuh pembangunan di dalam aja, luar negeri harus diperhatikan juga. Jadi sektor apapun. Jadi intinya ada beda pendapat itu harap maklum. Tapi seperti Papua, Riau, Aceh, jangan dipersalahkan, nanti gejolak politik yang akan ini sebut aja Bang Adi, dibahas. Anda mau mengatakan bahwasanya jangan salahkan daerah-daerah ini kalau nanti menuntut merdeka gitu ya? Betul Bang, Nah, betul sekali. itu poin aja. Artinya Ya, jangan betul. berkelit-kelit gitu. Kita Betul buang Bang, waktu. betul. Jangan Cepat tembak, salahkan gitu. nanti daerah untuk menuntut merdeka. Begitu. Karena di daerah-daerah punya hasil besar tapi nggak kesenjangan infrastruktur pendidikan segalanya itu berbeda jauh. Kami bicara masalah Sumatera aja lah. Tak usahkan ke apa. Sumatera pun punya hasil besar. Kalimantan semuanya. Kita bukan Indonesia bukan punya satu suku Bang. Iya. Abang boleh jadi presiden, saya juga boleh jadi presiden. Jangan merasa kita menguasai satu suku, menguasai Indonesia punya dia. Orang Papua boleh jadi presiden kok. Jadi kita butuh pemimpin ya Bang Adi ya. Iya, Tembak, Bang. kita harus Kita dengan butuh pemimpin yang sekarang. revolusioner, Kalau revolusioner pemikirannya. Iya, saya bukan Yang- bicara masalah satu suku Bang. Saya bukan benci satu suku. Jadi pemimpin itu harus berpikir, Indonesia bukan punya milik dia pribadi. Daerah dia pribadi, jangan. Karena banyak suku lain bisa untuk jadi pemimpin. Jadi itu Bang. Jadi terutama itu saya harapkan ada pemimpin yang bisa yang terbaik dari suku apapun, nggak masalah Bang bagi saya Bang. Mau suku Batak kayak, mau suku Mandailing kayak apa kayak, Minang kayak, semua nak jadi pemimpin silakan sampai seumur hidup. Tuntutan rakyat itu 3 aja. Kita bisa kerja, bisa makan, bisa sekolah anaknya Bang. Saya nggak peduli suku apapun. Bodoh Jadi amat. Itu yang penting kita Bodoh punya amat. pemimpin Peduli. yang benar-benar revolusioner untuk Betul, kemajuan Bang. bangsa ya. Jadi begini Bang, kalau menurut saya bodoh, saya sekolah nggak tinggi Bang. Sampai kiamat Indonesia nggak akan bakal mendapat pemimpin yang terbaik. Kenapa? Ini saya bodoh berpikir. Karena sistemnya, presiden bersalah, siapa yang kontrol?
Saya mau tanya, nggak ada. Jadi kita contoh Malaysia, jika Perdana Menteri yang bersalah, maka Agung akan bisa. Jadi sistem kita udah nggak bisa. Orang besar tuh pejabat-pejabat itu kalau udah jadi, ya nggak bisa kita tegur kalau dia berbuat salah. Mau nggak mau kita ikutin, Bang. Jadi sistem aja. Jadi menurut saya sampai di sini, jika ada salah silap pendapat saya mohon dikoreksi, mohon saya diajari, Bang. Saya bukan orang politik, saya pun bukan sekolah tinggi kan. Jika ada penyampaian saya kurang pada tempatnya, ya mohon maaf, Bang. Saya bukan orang Jeddah, saya hanya mencari nafkah ke luar negeri saja. Sama-sama, Bang. Tujuan kita bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang memikirkan rakyat. Saya bukan bicara itu, kalau orang saya bicara kayak gini katanya saya sensitif dengan satu suku. Enggak, istri saya orang Jawa kok. Istri saya orang Jawa, asli orang Jawa drama ini. Tapi Abang pintar, kabur aja dulu ya. Ini mohon maaf ya, saya berharap sekali, Bang, terutama kepada Pulau Jawa yang harus betul-betul karena Pulau Jawa itu adalah DPT yang terbanyak Indonesia. Pemilihan yang terbanyak, suaranya terbanyak orang Pulau Jawa. Jadi tolong kepada kawan-kawan yang orang Jawa betul-betul tokoh, betul-betul orang baik, tolonglah kalau cinta negeri ini. Jangan sempat nanti Indonesia akan hancur. Saya berharap gitu aja, Bang. Terima kasih, Bang, kepada kawan yang mau. Baik, terima kasih. 1 jam sudah lewat kita ya, 1 jam. Oke. Kita sudah masuk di 1 jam segmen pertama ya. Baik, Oke, silakan yang lain, Bang. Sebentar, saya ke Kak Rizdiana dulu, tapi saya harus umumkan bahwasannya acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Kopi Kampung ya, kopinya orang Indonesia 100% Bang Hendra kopi. belum, Bang. Ini mau Sebentar, saya ikut protes iklan. ini. Iklan dulu. Nanti kena marah spender. Woi, Robusta Arabica Excelsa ya. Anda boleh memesan seperti apa yang diminum host ini. Host sudah minum ini kopi kampung. Itu rasanya luar biasa kopinya ya. mulai menjilat sama yang ngirim kayaknya ini. Itu di tenggorokan itu pecah ya. Meja Enak. redaksi dong, ada tempat Oke. kopi, kelihatan kopinya. Saya juga lagi minum nih. Bukan yang lu minum. Oh, yang minum. Ini kopinya. Nih. Sorry ya, kalau aku Starbucks. Mejanya itu, meja redaksi itu harus ada kopi kelihatan, itu baru keren. Oke. Karena memang kita butuh kelengkapan alat-alat ya, jadi belum Harus dengan sempurna lirikannya, lirikan mautnya. Udah diam anteng. Badut Konoha host dapat endorse. Para tamu kok kosong gimnya. Inilah bentuk kerjasama dan kekompakan daripada meja redaksi N-Team ya. Semua anggota-anggota yang punya usaha di sini gratis kita endorse, Bang. Tidak ada. Biar miskin, biar gembel, tetap action. Percaya gua. Ini Bang John. Percaya gua. Bang John minta Bang Awan dicetak gelasnya itu gelas merek itu kopi cap kampung itu. Iya, nanti kalau ownernya punya otak, Bang. Kalau nggak punya otak ya gini aja aku dikasihnya, Bang. Kita tunggu Ya. aja dia punya otak. Kalau nggak dikasih cap kalau nggak kirim gelasnya yang capnya kopi kampung itu jangan kasih Awan itu untuk Oke. endorse. Kembali ke laptop, Prof Hendra. Silakan pendapatmu. Ya, kalau mengenai masalah yang Bapak ini keluhkan ini kan sebetulnya sudah menjadi concern ya sejak dari awal, bahwa tak ada satupun yang selalu mempermasalahkan mengenai ketika sebuah program itu digulirkan, kajian akademisnya di mana, Oke. analisis dampak lingkungannya sampai seperti apa, analisis dampak sosialnya sampai seperti apa, bahkan sampai analisis ekonominya itu yang selalu dipertanyakan gitu. Yang terjadi kan hanya pembenaran-pembenaran yang ada gitu. Ini kan kasus ini ketika ini tahap MBG ini dilaksanakan secara nasional, yang terjadi kan suara-suara yang dikeluhkan kan Abang khususnya Jam, Papua. di mute dulu Bang Jam. Bang Jam. Mute dulu Abang Jam. Abang Jam. Mute dulu abangku. Jam. Oke, saya bantu mute ya. Silakan Prof Hendra, sorry. Ya. Jadi mengenai kasus Papua ini kan jadinya kan akhirnya kan muncul terkuak di publik kan.
Siap Mak Lampir. Yuk. bahwa dengan melakukan standarisasi jenis gizi makanan untuk di seluruh daerah itu belum tentu cocok dengan yang ada di Papua gitu, ya kan? Papua punya makanan pokok mereka tersendiri di daerah mereka tersendiri yang gampang mereka akses gitu. Tapi yang di dalam MBG ini kan distandarisasi gitu. Seperti apa sih rasionalitas itu supaya membuat bahwa produk lokal mereka ini bisa dipakai di tempat mereka. Jadi kalau mengatakan di daerah ini khususnya di Papua ini masih banyaknya kelaparan, ya itu kan multifaktor. Faktornya salah satunya dari kondisi lingkungan mereka, dalam hal ini pertanian mereka nggak bekerja kan, dalam arti hasil produk pertanian mereka itu banyak yang gagal panen. Nah, kalau itu inti masalah, kalau sudah model seperti itu kan sudah berbeda dengan subjeknya mengenai inti permasalahan dari solusinya dengan MBG. Karena MBG itu kan sejatinya kan kalau diterapkan itu kan bahan bakunya kan disuplai dari daerah. Jadi ini sebetulnya kalau mau dibedah lebih dalam, banyak sekali borok-boroknya mengenai MBG ini. Belum lagi dari sisi ekonomi ya, bahwa duit itu ternyata